Realitas fakta. Mari, kita membuka mata dan hati nurani untuk melihat dan heran fenomena kekerasan negara berjalan telanjang di Papua. Apakah benar kekerasan di Papua dilakukan oleh TPNPB? Ada 11 tujuan konflik kekerasan negara di Papua. 1. Bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual dari Jakarta. Ini tidak lepas kepentingan elit di Jakarta. AC Manulang 2012. 2. Bagaimana kita percaya pembakaran pesawat MAF di Intan Jaya tanggal 6 Januari tahun 2021, penembakan Kabinda Papua di Puncak tanggal 25 April tahun 2021, penembakan 2 anggota TNI di Yahukimo tanggal 18 Mei tahun 2021, penembakan 4 anggota TNI di Maibrat tanggal 2 September tahun 2021, penembakan dan pembakaran kantor di Pegunungan Bintang pada tanggal 13 September tahun 2021 hanya kita memperoleh informasi dari satu pihak. Oleh Gembala Dr. Socrates Yoman, dunia ini sudah menjadi seperti sebuah kampung kecil, tidak seperti tahun 1960-an. Perjanjian New York tanggal 15 Agustus tahun 1962 dan Pepera 1969 boleh direkayasa, boleh tipu-tipu, boleh bersandiwara, tapi era sekarang semua berjalan telanjang. Tidak ada kolong dan tempat untuk para penjahat bersembunyi. Karena sudah usang cara-cara rekayasa dan cara-cara primitif tidak relevan di era ini. Seluruh mata komunitas global dan rakyat Indonesia sedang melihat perilaku penguasa Indonesia yang rasisme dan fasisme di Papua. Pengamat intelijen AC Manulang, mantan Direktur Koordinasi Intelijen Negara, Bakin pernah membuka rahasia kerja-kerja intelijen negara sebagai berikut. Bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual dari Jakarta. Sangat mungkin kerusuhan ini didesain dari Jakarta dengan berbagai tujuan. Sangat tidak logis, aparat kepolisian tidak bisa memanfaatkan tokoh lokal yang sangat berpengaruh dan meminta warga agar tidak lepas kendali. Rekayasa kerusuhan SARA juga akan terus dipelihara di Maluku maupun kawasan Indonesia bagian timur. Sekarang mulai merambah ke wilayah barat. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, situasi Ambon, Lampung, Poso maupun Papua masih terus bergejolak. Ini tidak lepas kepentingan elit di Jakarta. Sumber, Indopos, Minggu, tanggal 4 November tahun 2012, dikutip dalam buku, Otonomi Khusus Papua Telah Gagal, 2012-215. Roh dan pesan yang penulis tangkap dari komentar AC Manulang ialah seluruh konflik kekerasan negara di Papua ada aktor dari Jakarta dan kepentingan Jakarta. Konflik diciptakan dan dipelihara oleh elit-elit Jakarta. Komentar ini, setidaknya AC Manulang membongkar siasat dan strategi konflik sistemik, terstruktur, terlembaga, masif dan kolektif dilakukan penguasa kolonial modern Indonesia atas rakyat dan bangsa Papua. Ada 11 tujuan konflik kekerasan negara di Papua yang dianalisa penulis sebagai berikut. 1. Pembenaran label mitos teroris di Papua. Negara berusaha menciptakan konflik di Papua seperti Dinduga 2018, Intan Jaya 2019, Puncak Ilaga 2020, Yahukimo 2020, Maibrat tanggal 2 September tahun 2021, Pegunungan Bintang tanggal 13 September tahun 2021 untuk membenarkan, justification, dan memperkuat pemberian label mitos teroris kepada gerakan orang asli Papua yang telah dan sedang berjuang untuk penentuan nasib sendiri sejak 1960-an sampai saat ini. Karena harapan dan tujuan Indonesia pemberian label mitos teroris kepada orang Papua untuk mencari dukungan komunitas internasional, ternyata masing-masing negara mempunyai definisi teroris berbeda-beda. Artinya, Indonesia tidak mencapai atau mendapat tujuan mereka untuk meraih dukungan komunitas global untuk melawan mitos teroris di Papua. Label mitos teroris yang dianggap paling tinggi ini ternyata sudah menjadi sama level dengan mitos separatis, makar, OPM dan KKB yang berdampak untuk dukungan internasional. 2. Pengalihan, menghilangkan kejahatan negara yaitu pelanggaran berat HAM dan pemusnahan etnis Papua. Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dari 4 akar persoalan Papua salah satunya ialah pelang.